Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang teori-teori pembelajaran pada matkul teknologi pembelajaran yang diampu oleh dosen Pak Muhammad Fatoni. Demikian materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pemahaman tentang deskriptif dan landasan teori belajar. Kita sebagai calon pengajar sebaiknya mengetahui bagaimana teori-teori belajar sehingga dapat bermanfaat bagi pola pembelajaran kita. Oleh karena itu, mengidentifikasi prinsip-prinsip pembelajaran serta memahami setiap individu peserta didik adalah hal yang sangat penting untuk efisiensi pembelajaran bagi siswa. Landasan teori belajar adalah penjelasan mengenai bagaimana terjadinya pembelajaran atau bagaimana informasi terkait materi pembelajaran itu diproses dalam pikiran siswa. Hal ini berhubungan dengan proses belajar, bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, dan bagaimana guru mudah menyampaikan materi supaya mudah dicerna oleh siswa. Namun, dalam proses pembelajaran tersebut dikarenakan untuk mencapai satu tujuan, ada beberapa macam teori yang digunakan secara efisien sesuai dengan ranahnya masing-masing. Maka teori-teori pembelajaran dibagi menjadi 4, yakni yang pertama teori behaviorisme, kemudian yang kedua teori kognitivisme atau kognitivistik, kemudian yang ketiga teori konstruktivisme, kemudian yang terakhir humanistik. Kemudian yang pertama, teori behaviorisme. Apa sih teori behaviorisme? Teori behaviorisme adalah teori yang mempelajari perilaku manusia yang menitik beratkan pada lingkungannya. Behavior itu dari bahasa Inggris yang artinya kebiasaan. Jadi pada teori ini adalah lingkungan yang menciptakan dan mendukung kebiasaan siswa. Ini serta menciptakan kebiasaan yang berhubungan dengan output pembelajaran. Kemudian ada tokoh-tokoh aliran behavioristik. Yang pertama adalah teori belajar menurut Thorndike, adalah proses interaktif antara rangsangan dan tanggapan. Stimulus merangsang terjadinya aktivitas belajar seperti pikiran, emosi, dan hal-hal yang lain yang dapat dirasakan. Respon adalah reaksi yang timbul oleh siswa ketika mereka belajar, tetapi dapat juga berupa pikiran, perasaan, ataupun gerakan atau tindakan. Oleh karena itu, perubahan tingkah laku sebagai akibat dari kegiatan belajar dan dapat bersifat konkret, yaitu dapat diobservasi, atau non-konkret, yaitu tidak dapat diobservasi. Behaviorisme menekankan pengukuran, tetapi gagal menjelaskan bagaimana mengukur perilaku yang tidak dapat diamati. Jadi ada kelemahan dan juga keuntungan. Seperti itu. Teori Thorndike juga dikenal sebagai teori koneksionisme. Kemudian ada 3 hukum belajar yang utama, yakni yang pertama hukum efek, yang kedua hukum latihan, dan yang ketiga hukum kesiapan. Ketiga hukum ini menjelaskan bagaimana hal-hal tertentu dapat memperkuat respon. Kemudian 2, teori belajar behaviorisme menurut Watson. Beliau mendefinisikan belajar sebagai proses interaksi antara rangsangan dan tanggapan, tetapi rangsangan dan tanggapan yang dimaksud harus dapat diamati dan diukur. Beliau mengakui bahwa perubahan mental terjadi ketika seorang belajar, tetapi menganggap faktor ini tidak dapat diamati, dan karena ini tidak perlu, Watson adalah seorang behavioris murni
karena studinya tentang pembelajaran konsisten dengan ilmu-ilmu lain seperti fisika dan biologi. Fisika dan biologi sangat terfokus pada pengalaman-pengalaman saja, artinya sejauh mana hal ini dapat diukur. Kemudian yang ketiga, teori belajar behaviorisme menurut Charles Wood. Menurutnya, teori ini adalah variabel rasional antara rangsangan dan tanggapan untuk menggambarkan pentingnya pembelajaran. Namun, ia sangat dipengaruhi oleh teori evolusi Charles Darwin, di mana seperti evolusi, semua fungsi perilaku bekerja, terutama untuk menjaga organisme tetap hidup. Dengan demikian, Hull berpendapat bahwa kebutuhan biologis dan kepuasan keinginan biologis adalah penting dan sentral untuk semua aktivitas manusia. Sehingga rangsangan dalam belajar hampir selalu saya katakan itu terkait dengan hasrat biologis, ditampilkan dengan berbagai format, penguatan tingkah laku, dan juga masuk dalam teori ini. Sederhananya, teori ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil pembelajaran dengan menstimulus respon pelajar melalui lingkungan yang mendukung. Pelajar memposisikan diri sebagai individu yang pasif, di mana pelajar menerima stimulus dari lingkungan dan pengajar, maka hasil yang didapatkan oleh siswa harus bisa diamati dan tidak boleh hanya secara tersirat. Sebagai contoh sederhananya, lingkungan berbahasa Arab dan berbahasa Inggris yang ada di pondok Gontor itu akan menciptakan kebiasaan maharatul kalam, maharatul istima', maharatul qiraah setiap harinya. Karena di pondok Gontor itu 24 jam menggunakan bahasa non-Indonesia, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Arab. Maka dapat dipastikan 100% santri Gontor bisa menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kenapa? Karena lingkungannya mendukung. Karena lingkungannya 24 jam menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris, sehingga menimbulkan kebiasaan yang akademis. Kemudian yang kedua yaitu teori kognitivisme, yaitu teori yang menitik beratkan atau tolak ukurnya adalah kecerdasan individu setiap siswa. Pentingnya faktor setiap individu dalam proses pembelajaran tanpa menghiraukan faktor-faktor eksternal dari lingkungan pelajar. Sebagai contoh, pembelajaran di SMP yang diklasifikasikan berdasarkan tingkat kecerdasan masing-masing siswa. Misalnya ada kelas A. Kelas A adalah kelompok siswa-siswa setelah adanya tes secara akademis terkait kecerdasan IQ di bidang akademis. Kemudian kelas A itu diklasifikasikan atau dikelompokkan sebagai siswa-siswa yang memiliki akademis yang tinggi atau di atas rata-rata daripada kelas yang lain. Jadi selain kelas A adalah kumpulan siswa yang tidak lolos atau tidak masuk kategori ini. Maka selain kelas A adalah siswa yang tidak setinggi akademisnya dengan kelas A. Dengan menggunakan teori ini, pemahaman peserta didik untuk memperoleh informasi baru akan meningkat. Dikarenakan secara tidak langsung, teori ini juga membantu meningkatkan kepercayaan diri peserta didik, dikarenakan lingkungan belajar yang sesuai dan akademistik. Namun di sisi lain, peserta didik yang mendapatkan lingkungan belajar yang kurang baik, kurang mendukung, maka bisa terpengaruh dengan teman-temannya yang berdampak buruk dalam bentuk pembelajaran. Seperti tadi contohnya, kelas A yang memiliki lingkungan akademis yang bagus, tapi ada juga kelas yang lain, misalnya kelas H, kelas J, kelas I, contoh. Itu merupakan kelas-kelas dengan akademis paling rendah saat tes tersebut. Maka bisa jadi kelas tersebut mendapatkan efek samping atau dampak negatif dari teori pembelajaran ini. Kemudian pengajar dalam pembelajaran ini adalah sebagai motivator untuk memotivasi para siswa dengan memberikan stimulus yang positif supaya menimbulkan kesan suportif dalam sistem pembelajaran. Guru menjadi inovator,
di mana senantiasa memikirkan dan menyesuaikan melalui inovasi-inovasi terbaru setiap tahunnya. Dikarenakan setiap tahun itu pasti memiliki setiap kondisi yang berbeda-beda. Seperti contoh 2019, 2020, 2021 itu kita mengalami yang namanya resesi pendidikan dikarenakan COVID. Namun sekarang 2023 kembali lagi fase normal. Jadi fase perpindahan dari corona normal itu kan pasti menimbulkan atau membutuhkan yang namanya sistem pembelajaran yang berbeda. Kemudian yang ketiga, guru menjadi evaluator, yakni mengevaluasi pembelajaran terkait baik buruknya pembelajaran. Apakah pembelajaran model seperti ini efektif untuk siswa ataukah tidak. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana tips meningkatkan kemampuan kognitif anak. Yang pertama, ajak membaca buku, mendengarkan musik bersama, ajak bermain berbagai permainan yang akademis, membuat karya seni dan kerajinan. Kemudian meminta anak menyebutkan warna dan bentuk. Teori ini diharapkan peserta didik mendapatkan output yang global, di mana peserta didik mampu merencanakan ide-ide dan pada akhirnya mampu merencanakan atau memecahkan persoalan tentang suatu masalah yang akan dihadapi. Kemudian yang ketiga, teori konstruktivisme. Apa sih teori konstruktivisme? Adalah teori yang memberikan keluasan berpikir kepada siswa, yang memberikan siswa dituntut untuk bagaimana mempraktikkan teori yang sudah diketahuinya dalam kehidupannya. Kemudian bagaimana sih cara guru menerapkan teori ini? Adalah beberapa hal yang bisa guru lakukan adalah diantaranya mencari tahu apa yang sudah diketahui siswa dan pikiran terkait pembelajaran dan memperbanyak komunikasi dengan siswa. Kemudian menciptakan rasa ingin tahu siswa melalui pertanyaan dan penelitian. Berdasarkan sejumlah literatur, penulis menyimpulkan ada 3 prinsip tentang ilmu, yaitu pengetahuan adalah konstruksi manusia, kemudian pengetahuan merupakan konstruksi sosial, kemudian yang ketiga, pengetahuan bersifat tentatif atau yang belum pasti atau yang belum dan masih bisa berubah. Proses pembelajaran konstruktif menekankan pada siswa harus aktif mengembangkan pengetahuan mereka. Guru berperan sebagai fasilitator dan moderator pembelajaran. Konstruktivisme menuntut siswa mengerti dan membangun sistem berpikirnya sendiri. Dampaknya adalah siswa belajar bukan bagaimana menjadi guru mengajar. Sebagai guru, fasilitator guru bertanggung jawab terhadap kegiatan pembelajaran di kelas. Di antara tanggung jawab guru dalam pembelajaran adalah menstimulasi dan memotivasi siswa. Kemudian bagaimana sih peran siswa dalam teori ini? Perannya adalah menjadi pusat kegiatan pembelajaran dan guru sebagai fasilitator. Karena belajar merupakan suatu proses pemaknaan atau pembentukan pengetahuan dari pengalaman. Contoh teori ini dalam kehidupan sehari-hari yaitu pola pembelajaran di bangku perkuliahan, di mana para mahasiswa dituntut untuk belajar banyak literatur bebas di luar kelas selama masih berhubungan dan memiliki substansi dan output yang sama dengan materi pembelajaran yang dibahas dengan teori ini. Siswa juga belajar menerima tanggung jawab karena adanya kebebasan juga harus berbanding lurus dengan adanya tanggung jawab. Tidak seperti dulu pada masa SMA ataupun SMP yang dimana guru masih senantiasa mengarahkan siswa, membimbing siswa, namun pada bangku perkuliahan siswa lebih mandiri dan lebih memiliki tanggung jawab dibanding SMA atau SMA sebelumnya. Sedangkan guru hanya sebagai moderator dan motivator. Teori ini memiliki tujuan, diharapkan siswa dapat memecahkan ide dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah sehari-hari dalam kehidupannya kelak. Kemudian yang terakhir adalah teori humanistik.
di mana teori bagaimana memanusiakan manusia, dari kata human, memanusiakan manusia. Teori ini berfokus pada proses, bukan pada hasil. Siswa dianggap berhasil apabila siswa mampu memahami lingkungannya dan dirinya sendiri dalam proses pembelajaran. Dalam teori ini, guru benar-benar harus memahami karakteristik setiap siswa, di mana guru selalu memotivasi dan memberikan semangat serta membantu apapun terkait pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa. Guru juga harus memastikan apakah siswa benar-benar paham terkait materi yang disampaikan oleh guru. Teori ini mungkin bisa diaplikasikan pada pembelajaran siswa SMA, di mana pada fase tersebut siswa mencari kecenderungannya atau mencari bakat setiap individu. Apakah siswa tersebut cocok dalam pembelajaran akademis yang formal, ataukah siswa cocoknya adalah pembelajaran di luar kelas, mungkin olahraga ataupun seni dan lain sebagainya. Metode yang berkaitan dengan teori ini adalah yang pertama, guru diam. Guru diam maksudnya gimana? Guru diam untuk mengobservasi setiap siswa terkait pemahaman materi siswa dalam mempelajari setiap materi yang diberikan oleh guru. Yang kedua adalah konseling atau BK. BK adalah sebutan yang biasa terdengar di telinga kita, di mana BK berfungsi sebagai tempat curhat siswa tentang bagaimana dia menemukan pola pembelajaran terbaik yang sesuai dengan dirinya. BK juga memotivasi siswa supaya tetap semangat belajar walaupun terkadang tertimpa masalah tertentu. Kemudian sugestopedia adalah metode di mana memberikan sugesti positif tentang materi yang bila mana cocok dengan kecenderungan setiap siswa. Kemudian yang keempat, respon ragam adalah metode di mana pengajar memberikan berbagai macam respon dengan tujuan siswa dapat menerima stimulus dari pengajar, entah itu setengah, sedikit ataupun banyak stimulus pasti akan memberikan dampak positif kepada siswa. Dalam teori ini, pengajar dapat menerapkan pola pembelajaran seperti berikut. Pertama, memberikan misi belajar yang jelas. Kemudian yang kedua, berpikir kritis dan kreatif untuk memahami pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa. Kemudian yang ketiga, memotivasi siswa agar belajar secara mandiri. Berikut teman-teman 4 teori yang saya paparkan dalam presentasi saya kali ini. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.